Bapak Ibu, saya dilahirkan di Surabaya 41 tahun yang lalu. Oke, saya bersyukur saya dilahirkan kembar, saya menjadi punya teman beda karena saudara kandung dengan saudara kembar beda Bapak Ibu. Jadi saya punya teman sharing yang selalu sehati. Oke, Bapak saya seorang penegak hukum, seorang jaksa, sekarang sudah pensiun. Walaupun beliau seorang penegak hukum, beliau orang yang sangat lemah lembut. Dari beliau saya belajar tentang spiritual. Dan ibu saya, Sri Indah Mardikaningsih, beliau lahir 17 Agustus 1945 Bapak Ibu. Mama saya orangnya koleris. Dari perjalanan hidup kami, saya belajar bahwa beliau yang pertama kali mengajarkan pada saya bahwa nothing possible in the world. Nggak ada yang nggak mungkin. Sesulit apapun, beliau selalu bilang kejar, kejar, kejar. Itu mama saya yang mengajarkan. Dan kami bersaudara bertiga, saya kembar dan satu adik saya laki-laki, ya tinggal di Jakarta. Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa pada masa SD saya di Lumajang. Kemudian saya mengikuti kepindahan orang tua saya di Irian Jaya, di Papua. Jadi saya SMP kelas 1 itu saya di Papua. Nah, pada saat itu yang saya sangat ingat perjalanan mama saya, kami sekeluarga tinggal di Papua dan waktu itu terus terang saya pengen banget, "Mah, aku pengen sekolah di Malang." Dan saya tahu bapak ibu saya tidak terlalu kaya. Maksudnya dari hasil pegawai negeri itu nggak terlalu punya saving yang banyak. Tapi mama saya bilang, "Oke, aku sekolahkan kamu ke Jawa, tapi sendirian Bapak Ibu." Jadi nggak ada yang nemenin di Malang. Dan proses kepindahannya saya ingat banget mama saya harus ngurus ke kantor di provinsi, kemudian masuk SMP di Malang. Dan dari SMP kelas 2 saya sudah terbiasa hidup mandiri, jauh dari orang tua. Jadi saya hanya tinggal bersama saudara saya dan kakak sepupu saya tinggal di Malang. Dan alhamdulillah itu tidak membuat kami malas belajar atau kemudian prestasi menjadi memburuk, tapi itu justru membuat saya pikir mama saya, papa saya udah nyekolahkan saya jauh-jauh ke Malang, jadi saya harus membuat yang terbaik untuk orang tua saya. Alhamdulillah dari SMP 1 di Malang, lumayan Bapak Ibu favorite school lah di Malang gitu ya. Di SMP 1, kemudian danem saya bagus juga dan akhirnya saya bisa diterima di SMA 3 Malang. Di SMA 3 Malang saya berkumpul dengan teman-teman yang juga sama pandainya dari SMP-SMP lain. Tetapi walaupun tetap orang tua saya tidak menemani saya di Malang. Jadi saya tetap hidup mandiri, jadi saya udah terbiasa mengatur baju untuk besok, mengatur segala persiapan itu kami lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari orang tua. Jadi mama saya dari Irian pindah ke Jogja, dari Jogja pindah ke Jambi dan kami tetap tinggal di Malang. Nah, sampai di SMA 3 Malang itu masa yang sangat indah buat saya dan karena di SMA tersebut semua anak-anak lulusannya selalu masuk perguruan tinggi negeri, selalu masuk PMDK, zaman itu PMDK. Nah, saya pun ikut. Nah, itulah Bapak Ibu, saya bicara tentang komunitas. Kalau Anda berada di komunitas yang baik, apapun kualitas Anda, mau tidak mau Anda akan tersenggol, mau tidak mau Anda akan terbawa. Jadi kalau hari ini, minggu depan, setiap hari Anda berkumpul bersama para pemenang, maka berikutnya Anda akan menjadi pemenangnya. Itulah yang selalu dilakukan oleh United Core Vision. Jadi jangan biarkan lingkungan yang mengatur Anda, tapi Anda mencari komunitas yang bisa membawa Anda. Bapak Ibu, saya menjadi tahu ada ITB, saya jadi tahu rasanya masuk ITB itu gampang, rasanya masuk fakultas kedokteran itu gampang karena kami terbiasa setiap hari, oh kakak kelas yang ini satu kelas masuk di fakultas kedokteran, yang satu masuk. Begitu juga dengan United Core Vision. Dulu saya menganggap bahwa nggak mungkin rasanya mau dapatkan luxury car karena kesibukan saya begitu padat. Tapi setiap hari, setiap telepon, setiap hari berdering kita ngomongin reward. Dan akhirnya
Reward itu dekat Bapak Ibu. Begitu juga dengan Anda Bapak Ibu. Jangan biarkan pengaruh negatif masuk ke pikiran Anda. Masukkan selalu goal-goal positif yang ada di pikiran Anda. Ya, oke. Dan akhirnya saya sebenarnya sih kata hati itu sebenarnya pengennya kuliah di Bandung loh. Ya, saudara kembar saya akhirnya kuliah di Bandung. Dan saya ikut jatuh hati juga pada Bandung. Udah dingin kotanya asik aja gitu ya. Nah, tetapi mama saya pengen ada anak saya yang jadi dokter. Nah, saya termasuk anak yang penurut memang Bapak Ibu. Oke lah, saya turuti kemauan mama saya dan saya mendaftar di Fakultas Kedokteran waktu itu yang ya termasuk the best di Indonesia di Fakultas Kedokteran Erlangga. Dan alhamdulillah saya akhirnya diterima di Fakultas Kedokteran di Surabaya. Nah, saya pun mulai kuliah di Fakultas Kedokteran. Ya, seperti mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, kegiatan-kegiatan saya. Nah, ini yang menarik sekali. Sekali lagi karena saya suka nyanyi, jadi saya ekskulnya ya ngambilnya ekskul paduan suara. Terus ikut-ikut bakti sosial kemana-mana. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, bahkan sampai nanti saya menikah, saya tidak pernah mengenal kata-kata bisnis Bapak Ibu. Saya tidak pernah menjual, kalau dulu ada teman saya menjual barang-barang ke teman-temannya, saya nggak pernah. Ayah ibu saya, papa saya pegawai negeri Tulen, mama saya ibu rumah tangga Tulen. Jadi jarang sekali mengenal transaksi-transaksi bisnis di keluarga saya. Dan begitu juga akhirnya saya di sekolah juga mengambil kegiatan ekstrakurikuler yang tidak berhubungan dengan bisnis. Bahkan kalau ada panitia bakti sosial gitu, nah itu saya paling benci dengan kegiatan mencari dana, sponsorship. Nah itu udah saya nggak mau deh, nggak mau ini seksi pencari dana gitu ya. Nah bagi saya asing transaksi bisnis tersebut. Nah tidak ada yang istimewa, biasa-biasa aja. Anda mungkin mengenal foto saya satu kelas dengan Dr. Anita. Nah, mungkin Anda kenal, sebetulnya kami tidak terlalu akrab, tapi rupanya dia nanti akan menjadi pengubah-pengubah dalam kehidupan saya. Dan saya lulus sarjana wisuda kedokteran tahun 93 dan kemudian saya menjalani koas di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan kami lulus tahun 95 dan kebetulan pada saat pelantikan dokter saya bersama Dr. Anita Kartikasari. Ini beliau. Nah, rupanya kalau sekarang ini duduk bersama di pelantikan, rupanya perjalanan-perjalanan berikutnya dia yang menemani saya menerima reward, dia yang menemani saya Grand OPP, dia yang menemani saya dalam kegiatan bisnis. Tapi waktu itu nggak ada isyarat apapun dan ya kami bahkan kami terus kemudian berpisah. Ya, Dr. Anita ke Makassar dan saya pindah ke Jakarta. Nah, setelah itu, setelah lulus, nah biasanya apa yang dilakukan sudah waktunya untuk menikah, ya. Nah, saya karena anak kedokteran saya nggak pacaran Bapak Ibu. Jadi selama di kedokteran itu saya nggak pacaran, kasihan banget ya. Saya nyesel, saya pengen balik lagi. Masa kuliah saya, kan dulu saya pengen kuliah di ITB nih. Ternyata kok dilalah ada temen yang nyomblangin sama anak ITB Bapak Ibu. Dan akhirnya ya udah nggak kuliah di ITB, dapat anak ITB Bapak Ibu. Saya akhirnya menikah tahun 97 dengan Bapak Ahmad Sulaiman. Ya dia orang Sunda, orang Garut. Dan dia orang ITB, dia anak lulusan mesin ITB. Kami menjalani di awal tahun pertama setelah menikah, karena beliau bekerja di perusahaan asing, jadilah saya dengan keren rasanya kayaknya berbulan madu. Berbulan madunya ke luar negeri, padahal nemenin dia kerja Bapak Ibu ya. Jadi dia disuruh pergi ke Hong Kong, saya ngikut. Dia disuruh pergi ke Singapura, saya ngikut. Zaman hari gitu pergi ke Singapura ya lumayan masih agak mewah lah gitu ya. Dan pergi ke Kyoto di Jepang, ke Osaka, saya ikut juga.
Ya, kami menjalani kehidupan yang menurut saya ya itu kehidupan yang diimpikan oleh gadis-gadis gitu ya. Menikah dan kemudian alhamdulillah setahun berikutnya saya dikaruniai putri. Ya, saya tahun 99 saya melahirkan anak yang pertama, ya, Salsabila. Nah, sambil saya menjalani masa PTT saya. Nah, dulu dokter itu harus menjalani wajib kerja sarjana. Nah, saya sambil menjalani wajib kerja sarjana saya, saya melahirkan anak pertama, Salsabila, dan kemudian suami saya dipindah tugaskan ke Bangkok. Akhirnya saya ikut ke Bangkok dan saya tinggal di Bangkok kurang lebih 2 tahun dan saya melahirkan anak yang kedua di Bangkok, Bapak Ibu. Di Bangkok saya menjalani kehidupan yang menurut saya cukup luar biasa karena suami saya seorang ekspatriat. Jadi kami harus menempati rumah yang begitu besar, rumah yang mewah. Itu bukan pilihan saya sebenarnya, tetapi diharuskan. Ya itu jatahnya yang mau nggak mau harus ditinggalin. Nah setiap sebulan sekali saya pergi ke Jakarta, Bangkok. Jadi Jakarta, Changi, Bangkok itu saya udah terbiasa sambil bawa bayi saya sampai pramugarinya Singapore Airlines tuh hafal sama saya gitu. Tetapi Bapak Ibu ada satu hal yang membuat saya ada yang belum terpenuhi, ada yang masih kosong. Jadi saya waktu itu bilang sama suami saya, apa? Saya mau sekolah. Waktu itu sampai teman ya bos suami saya bilang, ngapain kamu sudah enak-enak tinggal di Bangkok, semua terpenuhi, kebutuhan terpenuhi, tinggal di rumah yang mewah, mobil ya nggak terlalu mewah banget, tapi cukup untuk kami, ukuran kami keluarga muda, pesiar, traveling, sudah dapat, tapi enggak, saya mau sekolah. Dan alhamdulillah suami saya meluluskan permintaan saya dan akhirnya saya balik lagi ke Indonesia dan tahun 2002 saya mulai pendidikan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ya, inilah babak baru kehidupan saya. Karena kalau dulu kemana-mana diantar pakai supir, di Bangkok saya kemana-mana diantar pakai supir, pembantu ada 4, terus ya nyonya besar gitu. Nah sekarang saya mulai berkutat dengan jadwal-jadwal hidup yang sangat padat. Saya sudah harus ada di rumah sakit jam 6:30 pagi. Kemudian harus jaga 24 jam di rumah sakit, saya kira-kira seminggu 3 kali. Jadi kebayang. Dan karena itu akhirnya saya menitipkan anak-anak saya. Jadi saya sekolah di Surabaya, anak-anak saya, oh ya sebelum saya mulai sekolah, saya masih sempat melahirkan anak yang ketiga Bapak Ibu. Jadi lumayan produktif ya. Jadi kejar tayang ya. Ya, jadi waktu memulai pendidikan dokter spesialis itu anak saya 3. Suami saya masih tinggal di Jakarta, anak-anak saya ada di Malang. Nah di saat itulah saya berkenalan, saya ketemu dengan teman lama saya. Kebetulan teman lama saya ini dulu seangkatan waktu di Fakultas Kedokteran dan sekarang dia menjadi kakak kelas saya menempuh pendidikan dokter spesialis. Nah mulailah dia, waktu itu ada satu pertemuan yang sangat berkesan, 6 bulan sebelumnya saya ketemu dengan teman saya ini, dia bawa anak kecil dan ternyata itu anaknya kurus banget. Saya mikir waduh ini nanti kalau saya sekolah pendidikan spesialis, anak saya jadi kurus kayak gini gitu ya. Tapi saya nggak ngomong. Dan beberapa bulan kemudian saya ketemu lagi, wah si anak ini sudah berlari-lari, sehat, mentek gitu ya, lucu gitu, montok gitu ya, dia lari-lari. Saya panggil, hei ini kok anakmu sehat gini, kamu kasih makan apa gitu. Dia mulai senyum-senyum, serius nih aku nanya gitu, karena saya punya anaknya adik saya, anaknya kembaran saya itu nggak suka makan, susah banget. Udah saya kasih vitamin macem-macem, nggak ada hasilnya. Dia senyum-senyum. Dan akhirnya mulailah akalnya dia berkembang. Bener nih, pengen tahu. Iya, apa nih? Aku mau balik ke Jakarta ini. Anda sudah bisa menebak ya. Mulailah dia keluarkan, ini loh,
zinc. Dia bilang gitu. Oh, waktu itu Bapak Ibu, waktu zinc pertama kali keluar, bukan pertama kali ya, tahun 95, ya kira-kira tahun 2000-an awal, itu di dunia kedokteran anak itu zinc belum dikenal Bapak Ibu. Jadi baru terakhir-terakhir ini, jadi luar biasa sekali Tiansi ini sudah sebenarnya perjalanan keilmuan kesehatannya itu sudah melampaui ilmu kedokteran barat Bapak Ibu. Jadi waktu itu zinc sudah dikenal sangat luas. Baru 1 tahun belakangan ini WHO mengadop bahwa zinc harus diminum anak-anak. Di ilmu kedokteran anak juga penelitian-penelitiannya baru dimulai. Dan Tiansi sudah mendahului beberapa kira-kira 10 tahun sebelumnya ya. Nah itu luar biasa sekali. Dan mulailah dia bercerita di sebuah kamar, saya duduk, dia mulai mencoret-coret, ini gini loh Din, belinya di mana ini, belinya di mana? Aku bilang gitu. Waktu itu hari Minggu Bapak Ibu, stokis di Surabaya waktu itu ternyata hanya ada 1 dan tutup pula gitu. Ya sudah kalau gitu aku minta KTP kamu katanya gitu dia. Loh ini beli zinc kok ada KTP, tapi saya nggak mikir jauh Bapak Ibu. Dan satu waktu itu yang saya ingat, Dokter Anita nulis ada kuadran kanan dan kuadran kiri gitu. Kuadran kanan dan kuadran kiri, ada kuadran passive income, ada kuadran active income. Waktu itu pikiran saya langsung ngeling pada sebuah buku yang kebetulan saya nggak baca tapi suami saya baca. Waktu itu suami saya bilang gini, "Ma, kayaknya kita mesti buka bisnis ini." Saya kan nggak ngeh, orang dari kecil sampai gede saya nggak paham bisnis. Saya pendek aja pikirannya, iya, cuman gitu aja. Dia tunjukin buku itu, bukunya Robert Kiyosaki Bapak Ibu. Nah, jadi saya nggak mikir panjang lagi, oh iya, ini kayaknya sama yang diceritain sama suamiku nih ya bukunya gitu. Nah, buat saya gampang saja, saya waktu itu langsung join beli zinc dan 1 produk lagi saya langsung join bintang 2 Bapak Ibu. Dan ternyata luar biasa sekali anak adik saya, waktu itu anaknya Dina, jadi suka makan, minum susunya banyak, dan dia juga jadi sehat montok kayak anaknya Anita Bapak Ibu. Dan itulah awal perkenalan saya pertama dengan bisnis Tiansi Bapak Ibu. Nah, tapi jangan salah, saya cuma pemakai produk. Berulang-ulang Bu Anita ngajak, Din, ada vision seminar. Saya nggak pernah nolak, oh enggak bisa gitu. Saya cuma senyum aja. Nanti pada saatnya saya bilang saya SMS, Nit, saya harus ke Malang. Nggak jadi lagi. Terus kemudian sampai akhirnya dia, ya sudah kalau gitu kita bikin home meeting di rumahmu. Oh iya gitu. Akhirnya dia bikin home meeting di rumah saya Bapak Ibu. Dia sudah ada di rumah saya, downline prospeknya sudah ada di rumah saya pergi ke Malang Bapak Ibu. Wah itu pelanggaran banget itu ya, jangan dicontoh Bapak Ibu. Sampai dia kesel banget. Tetapi Bapak Ibu, saya memang merasa ada sesuatu yang dalam perjalanan di pendidikan spesialis anak, saya melihat profesor-profesor saya, rasanya jalan saya bukan di sana. Saya tidak terlalu mengidolakan bahwa nanti kalau saya lulus saya akan seperti prof ini, kok nggak di situ. Bahkan kadang-kadang hati kecil saya suka bertentangan dengan kadang-kadang ada praktek kedokteran yang tidak masuk di hati saya nggak merasa di sana. Tapi saya nggak tahu, saya harus kemana. Dan waktu itu saya belum mau diajak ke pertemuan Bapak Ibu. Waktu itu saya hanya jadi pengguna produk. Dokter Anita dengan sangat sabarnya, kalau sudah akhir bulan, sudah 3 bulan, Din, oh ya. Dan waktu itu karena zinc, nah kebetulan saya ini penderita migrain, sakit kepala sebelah, yang itu berpuluh tahun nggak sembuh. Saya udah ke profesor A, B, C, gak ada yang bisa mengobati migrain saya. Dan Kak Anita kan kakak kelas saya, ya udah Din, ini Din minum Vitality waktu itu dia kasih sama kalsium. Alhamdulillah 3 bulan saya minum itu, loh kok nggak kumat lagi ya, kok nggak kumat lagi. Saya akhirnya jadi pengguna produk yang setia Bapak Ibu. Jadi akhirnya Bu Anita, hati-hati ya Bapak Ibu kalau dengan pengguna produk. Jadi orang-orang Indonesia itu kalau sudah merasa sehat, biasanya dia tidak repeat order, betul? Jadi
Bu Anita yang pasti nanyain saya, Din, kalsiummu sudah habis. Din, vitality-mu habis. Nah, baru saya beli Bapak Ibu. Kan udah nggak kumat lagi migrainnya. Nah, jadi sampai akhirnya TGS saya numpuk Bapak Ibu. Nah, tapi saya tetap belum mau klik. Sampai belakangan saya berpikir apa ya yang membuat saya kemudian gila menjalankan bisnis ini. Bapak Ibu, saya ingat ternyata saya pernah berdoa sama Tuhan. Saya sering membaca puisi di awal-awal saya mahasiswa. Saya waktu itu saya nggak kepingin hanya jadi dokter aja yang kemudian nyari duit dari pasiennya. Saya sangat nggak suka itu. Harus ada jalan yang lain. Apa ya? Dan kemudian saya menemukan sebuah puisi dari M.H. Ainun Najib. Muhammadkan hamba ya Rob. Muhammadkan hamba agar kehidupan hamba jauh melampaui usia hamba. Agar kematian tak menghentikan perjuangan. Agar setiap langkah mengantarkan rahmat bagi alam. Muhammadkan hamba ya Rob. Muhammadkan di rumah, di tempat kerja, serta di perjalanan, agar setiap ucapan, keputusan dan gerakan hamba menjadi ayat-Mu yang indah dan menaburkan keindahan. Ya Rob, Muhammadkan hamba bersujud tafakur di gua Hiro jiwa hamba, berkeliling ke rumah tetangga, ke negeri dan ke dunia, menjajakan cahaya-cahayamu ya Rob. Doa ini Bapak Ibu, doa ini yang terus saya panjatkan, dan sejak itu saya mulai jatuh cinta jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Dan kadang-kadang saya jadi agak aneh. Jadi ketika saya klik jalankan bisnis ini, posisi saya emak-emak, benar katanya Pak Jamal. Emak-emak, anak saya 3. Waktu itu anak saya yang terkecil baru umur 1 tahun, 1 tahun setengah. Kemudian yang gede, pokoknya semuanya masih balita. Ya, hanya satu yang Salsa yang paling gede dia sudah masuk SD. Dan semuanya ada di Malang Bapak Ibu. Anak saya ada di Malang, suami saya ada di Jakarta, dan saya sekolah spesialis anak di Surabaya. Anda sudah tahu bagaimana cara saya membagi waktu. Pak Aji tadi sudah cerita, kalau sekolah dokter aja udah jumpalitan kayak gitu Pak. Kayaknya saya tapi sudah lupa tuh ceritanya. Kayaknya bisnis ini menyenangkan sekali kok Bapak Ibu. Hanya waktu itu aja saya kayaknya berdarah-darah, tapi ternyata nggak berdarah-darah juga kok. Saya masih cantik kan? Iya. Iya Bapak Ibu, jadi benar-benar ketat sekali. Dan luar biasa bisnis ini karena Anda punya mentor, Anda punya tim yang terus memompa Anda, yang terus memberi semangat Anda. Anda punya neti yang terus menjadi teman Anda di setiap perjalanan Anda. Bapak Ibu tahu kalau saya nyetir Surabaya Malang, jangan salah, saya Surabaya Malang tuh sudah kayak supir bis. Katanya teman saya sambil merem kayaknya saya bisa nyetir Surabaya Malang. Jadi kalau sebenarnya kan hari Sabtu Minggu itu adalah hari untuk keluarga. Tetapi hari Sabtu Minggu adalah hari untuk OPP dan NDT. Jadi saya bilang, Ma, titip anak-anak ya, saya mau OPP. Mama saya waktu itu belum gitu rela-rela, ya gitu aja. Tapi Bapak Ibu, dan selama saya di perjalanan saya hanya membayangkan kata-kata yang diucapkan Pak Louis, Pak Naga, Pak Erik Yong. Di tengah jalan itu saya hanya nanti kalau saya bercerita seperti mereka, saya akan bercerita bahwa saya nyetir dari Surabaya Malang. Itu saya sambil bercerita seakan-akan saya vision seminar Bapak Ibu.
Dan hari ini saya bercerita kepada Anda bagaimana perjalanan saya. Itu yang akan terjadi pada Anda semua Bapak Ibu. Anda yang akan cerita pada saya tunggu kehadiran Anda di Surabaya. Jadi Senin pagi itu adalah hari yang paling ketat. Jam 4 pagi saya sudah balik dari Malang ke Surabaya. Karena hari Senin, ya setiap hari kalau di rumah sakit itu hari Senin ya Pak ya. Diseneni karena Pak. Jadi setiap hari gak ada yang benar kalau di rumah sakit, selalu ada yang salah. Itu kalau saya lagi gak jaga. Dari pagi saya sudah harus mengerjakan pasien dan kemudian berkutat dengan pasien-pasien. Nah, di tengah-tengah waktu saya ngerjakan pasien itu, biasanya terus Bu Anita deketin saya, Din, nanti home meetingnya di mana? Nah, kayak gitu Ibu. Dan untuk menjaga saya supaya saya tidak berada di zona nyaman, setiap saya pulang dari rumah sakit, saya nggak pernah pulang ke rumah terlebih dahulu. Karena kalau pulang ke rumah, masuk kamar, AC dinyalain, ganti daster, udah. Moga-moga nanti home meetingnya nggak jadi, gitu kan? Jadi saya akalin diri saya sendiri. Saya bikin jadwal home meeting persis setelah saya keluar dari rumah sakit. Jadi begitu jam 3, saya sudah melanglang buana ke ganggang. Home meeting Bapak Ibu. Dan saya sudah terbiasa melihat orang-orang dengan, kan gak enak, Ibu siapa gitu. Ya pasti saya harus memperkenalkan diri, oh iya saya dokter. Dokter apa Ibu? Saya lagi belajar spesialis. Hah? Saya cuma gitu aja. Pikiran mereka, ini biasanya dokter saya datang ngantri-ngantri, ini datang ke rumah saya dan menjelaskan dan sebagainya. Tapi justru disitulah nilai tambah di bisnis ini Bapak Ibu. Kalau seandainya saya hanya menjalankan bisnis sebagai seorang dokter, mungkin saya akan lebih dekat pada kesombongan, kecongkaan. Ya, jadi mungkin saya akan didekatkan dengan sombong, udah dasarnya saya pendiam lagi. Tapi di bisnis ini membuat saya menjadi, kalau saya sekarang kalau ngomong nggak bisa dihentikan Pak. Jadi kalau dulu nggak bisa ngomong, sekarang ngomong terus. Setiap orang disenyumin, setiap orang mau diajakin ngomong terus. Benar Bapak Ibu, sekarang saya masih praktek, tapi seperti katanya Pak Aji tadi, setelah saya terima reward, saya praktek. Tapi praktek saya benar hanya karena saya suka. Hanya karena saya punya ilmu, maka saya akan dilaknat kalau saya tidak abdikan ilmu saya. Jadi, dan ketika saya sudah datang, bawa mobil luxury car saya, bawa Fortuner saya, semua selalu ngeledekin gini, oh iya ini dokter udah yang nggak butuh duit gitu. Saya selalu diledekin gitu sama teman-teman dokter yang lainnya. Nah Bapak Ibu, kalau saya aja yang jumpalitan, yang emak-emak anaknya 3, bayangin, saya di rumah sakit itu, saya bukan hanya mentreatment kasus-kasus yang ringan, tapi saya mentreatment kasus-kasus yang susah. Saya pernah mentreatment bayi kembar siam. Saya yang harus menyiapkan bagaimana treatmentnya. Bayi dengan berbagai macam penyakit jantung yang aneh-aneh, itu saya kerjakan. Dan saya bisa juga dapat reward. Jadi kalau Anda mahasiswa yang kerjaannya pacaran, ke kampus, nonton, nongkrong. Kebangetan deh. Kalau nggak bisa dapat reward. Apalagi yang paling dekat nih reward motor bintang 5. Saya tadi udah nggak sabar dapat berita dari Pak Jamal, reward motor. Aduh, itu mah gampang banget. Semua pasti bisa dapat tuh. Nah, seperti itu saya menjalankan bisnis ini di awal. Sayangnya saya memang tidak langsung ngeh sama bisnis ini. Saya ada fase 1,5 tahun. Waktu itu saya bilang, kalau saya dalam posisi seperti ini, tentu saya bisa kayak Pak Erik, Pak Naga yang 1 tahun berapa bulan jadi bintang 8 gitu ya. Jadi sebelum menyesal kayak saya seperti ini, bertobatlah, mumpung ini bulan Ramadan. Tobat yang nasuha, itu pasti didengar sama Tuhan. Kalau Anda bilang, Dokter Dini aja yang emak-emak bisa dapat reward. Anda yang masih muda, saya tadi lihat ada impact bintang 7. Kalau di Surabaya, karena hampir semua yang ngerjakan emak-emak di Surabaya. Dan hampir kebanyakan cewek-cewek. Bintang 7 itu berceritanya dengan karena dia harus ninggalin anak, kadang-kadang harus ninggalin
suami. Jadi sangat benar-benar berarti gitu. Nah, apalagi Anda yang belum punya tanggungan, semuanya masih ada pada orang tua Anda. Benar-benar ini satu kesempatan yang harus Anda raih. Benar-benar ini kesempatan yang mungkin nanti tidak datang 2 kali Bapak Ibu. Kesempatan itu hanya datang sekali dan dia mengetuknya pelan. Tapi kalau sudah Pak Jamal, Pak Erik udah ngomongnya kayak gini dan Anda tetap gak dapat reward, dikemanain Pak? Buang aja ke laut ya. Oke, ya Bapak Ibu, dan saya mengerjakan bisnis ini tidak hanya di Surabaya, saya melanglang sampai ke Banyuwangi. Pernah satu kali saya mau berangkat ke Banyuwangi, waktu itu akan ada NDT di Banyuwangi, di Genteng tepatnya. Saya sudah berangkat sampai di Pasuruan, downline saya nelpon, Bu, udah sampai mana? Terus kenapa? Enggak, Ibu balik aja, soalnya enggak ada yang datang. Saya bilang, saya udah sampai di Pasuruan, wes gak apa-apa Mbak, undang aja itu pembantumu, anaknya pembantumu, kucing, depan rumah, pokoknya semua undang aja. Di sini sudah sampai di Pasuruan Bapak Ibu, dan saya datang ke sana. Dan apa yang terjadi di sana Bapak Ibu? Ketika di NDT, tiba-tiba ada downline saya yang nggak tahu, nggak jelas, datang di sana juga dari Surabaya, dan dia bawa prospek. Bu, Ibu ngomong dong sebentar sama ini juragan, kan di daerah mana, daerah dekat pantai itu juragan nelayan-nelayan. Ngomong dong Bu. Saya ngomong cuma sebentar, dan dia langsung join bintang 4 Bapak Ibu. Itulah ajaibnya bisnis ini Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika Anda melangkah, selalu ada yang mematahkan Anda. Selalu ada yang bilang, udah lu mundur aja. Sebenarnya itu adalah isyarat Tuhan. Sebenarnya itu adalah isyarat Tuhan. Lu percaya enggak sama gua? Tuhan bilang gitu. Percaya 100% yang tadi kayak dibilang Pak Jamal tadi, bener-bener percaya enggak? Doanya tuh bener-bener enggak? Kalau lu sudah bener-bener, Tuhan, saya harus dapat motor ini, saya harus dapat tiket umroh ini untuk ibu saya Tuhan. Jadi ketika mungkin Anda mau home meeting di satu tempat dan kemudian tidak ada orang di sana, tetap lakukan, akan ada keajaiban di sana. Karena Tuhan sudah lihat kesungguhan Anda, karena Tuhan sudah lihat, ini anak benar-benar kepengen. Dan terbukalah keajaiban itu. Itu yang saya temui ketika saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Kalau saya cerita tentang keajaiban-keajaiban itu, itulah yang saya bilang kenapa bisnis ini mendekatkan saya sama Tuhan. Justru di bisnis ini saya mendapati banyak hal yang kelihatannya tidak mungkin. Tapi apa yang saya selalu bilang, Pak Louis selalu bilang, Anda pasti bisa. Saya selalu agak ketawa, karena itu kayaknya, karena udah tiap hari dengerin di mobil, di rumah semua, selalu Anda pasti bisa. Dan ya udah, saya jalankan saja. Ketika saya berangkat ke pedalaman di Banjarmasin, masih 300 kilo lagi, di Kandangan Bapak Ibu. Di Kandangan waktu itu, datang di Banjarmasin, saya EM di sana, masih dijemput pakai mobil yang lumayan lah gitu ya. Pakai mobil yang lumayan, dan akhirnya terus, oh iya Bu, sekarang kita ke Kandangan, karena Ibu Grand OPP di Kandangan. Tahu nggak Ibu, pakai mobilnya mobil apa? Pakai mobilnya mobil tahun 70-an ya kayaknya kali, yang udah dan itu masuk di dalamnya hutan Kalimantan. Ya kalau cuman Jakarta, Bandung sih enak, rame gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya enjoy aja. Saya waktu itu sama downline saya dan kita ketawa-ketawa aja. Wih, lucu ya, ini nanti bisa diceritain nih waktu vision seminar. Dan kejadian bener kan, ini bisa diceritain waktu vision seminar Bapak Ibu. Sampai kadang-kadang orang agak, bener cewek Pak, ini bener cewek, bukan ada cowoknya. Kadang-kadang ada teman saya satu, dokter ortopedi saya sekarang di Banjarmasin. Lu ngapain ke Kandangan? Saya cuma bilang, ini saya mau Grand OPP di sana. Dia sampai heran, lu nggak praktek? Oh iya, nanti ada waktunya saya praktek. Nah, saya waktu itu karena saya ngejar luxury car,
Jadi saya goodbye dulu sama praktek saya Bapak Ibu ya. Jadi enak sekali ketika kita jalankan bisnis ini kita bisa milih. Nah, oke. Jadi ini keadaan saya waktu saya pertama jalankan bisnis ini, anak saya masih kecil, sekarang mau udah SD kelas 4 ini. Salsa sekarang udah SMP. Dan ini semuanya dititipkan sama mama saya di Malang. Terima kasih ya Maya yang sudah mendidik anak-anak. Dan Bapak Ibu ingat, kalau kita jalankan bisnis ini, kita selalu bicara tentang kemuliaan, kita selalu bicara tentang kebaikan, anak-anak Anda tidak akan ditelantarkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Walaupun saya tidak menemani mereka setiap hari, walaupun saya tidak memeluk mereka setiap hari, tapi saya selalu berdoa, ya Tuhan. Dan bahkan kalau di rumah sakit saya jaga anaknya orang, anak saya sendiri dijaga mama saya. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau tahu, supaya saya jalankan ini untuk kebaikan, saya jalankan ini untuk mendapatkan cintamu, tentu Engkau juga akan mencintai anak-anak saya. Bapak Ibu, anak-anak saya sekarang, mereka jago ngaji. Salsabila yang sudah SMP, kemarin masuk SMP, di salah satu SMP terfavorit yang tes masuknya itu kurang lebih ribuan anak harus tes, dan dia bisa masuk. Jangan takut Anda-Anda yang ibu rumah tangga, ketika Anda meninggalkan anak Anda hanya bicara sama Tuhan Anda. Benar-benar bicara sama Tuhan. Maka anak Anda, suami Anda, keluarga Anda, Tuhan yang akan menjaganya. Enggak akan terlantarkan Tuhan. Tuhan enggak akan terlantarkan keluarga Anda. Walaupun Anda melanglang buana, Anda menjalankan bisnis Tiansi Anda Bapak Ibu. Percaya sama saya. Karena ini adalah bisnis yang membicarakan tentang kebaikan, tentang kemuliaan. Oke? Ya. Ini ketika saya masuk ke daerah Genteng, Banyuwangi, saya home meeting, dan saya mendapati saya bergaul dengan orang dari berbagai macam kalangan. Saya tidak sadar lagi saya menjadi seorang dokter. Saya adalah hamba Tuhan yang saya berhubungan dengan orang, yang saya harus menghargai setiap orang, yang saya harus mencintai setiap orang dengan tulus, dan saya harus membuat mereka menjadi sukses sama seperti saya. Itu yang saya lakukan di bisnis ini Bapak Ibu. Itu yang Anda lakukan setiap Anda melakukan apapun di bisnis ini. Tadi Dokter Anita bilang, saya menjadi teachable ketika saya sudah membuka jas dokter saya. Kalau saya terus memakai jas dokter saya Bapak Ibu, saya akan ngeyel. Saya akan terus mempertanyakan, kenapa harus OPP? Kenapa harus NDT? Kenapa harus langganan NetP? Dan kenapa lagi? Dan akhirnya saya hanya terus tanya kenapa. Dokter Anita sudah terima mobil. Tapi untung saya segera menyadari. Anita juga spesialis anak, sekolah spesialis anak, punya anak juga, punya suami juga. Dia bisa jadi bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8, terima reward. Jadi saya pun pasti bisa. Saya hanya mikirnya seperti itu. Itulah luar biasanya bisnis ini karena Anda punya teman, karena Anda punya mentor, karena Anda punya tim yang terus menjaga Anda, yang terus memantau bisnis Anda, terus selalu mengingatkan. Itulah United Core Vision Bapak Ibu. Mohon aplaus untuk United Core Vision. Dari para leader-leader saya jadi belajar berbisnis, saya jadi tahu bisnis. Setengah hidup saya tidak pernah mengenal bisnis, saya tidak pernah mengenal marketing, saya tidak pernah mengenal transaksi. Tapi teman-teman di United Core Vision, justru dari Pak Louis Tendian saya belajar tentang kedekatan dengan Tuhan. Anda coba lihat dalam setiap Pak Louis bicara di mana-mana. Pertama kali yang dia omongkan adalah, apa yang gak mungkin di dunia ini? Kalau Tuhan sudah bilang, Tuhan itu begitu besar sehingga dia bisa membuat apa saja. Itu yang selalu Pak Louis katakan. Dan saya ingat banget ketika meeting beberapa bulan yang lalu di Surabaya. Waktu itu Surabaya sedang mengalami beberapa masalah. Dia bilang gini, saya tahu kalau Tuhan sudah kasih masalah seperti ini, saya nggak sabar lagi
kayaknya Tuhan itu mau ngasih saya gift yang begitu besar. Jadi ngomongnya sama Tuhan tuh udah kayak ngomong sama pacarnya yang deket banget. Saya bilang ini orang kalau nggak dekatnya sama Tuhan begitu dekat, bagaimana mungkin orang terima masalah? Itu dimaknai bahwa dia akan terima hadiah yang akan begitu besar. Dari Pak Louis saya belajar tentang kepasrahan total pada Tuhan. Udahlah, pokoknya kalau lu udah melangkah, mau yang di sana bilang A, B, C, D, nggak mungkin, nggak bisa. Udah jalan terus aja. Nanti akan terbuka dengan sendiri jalannya. Yaitu tadi, karena Tuhan sudah tahu, lu benar-benar kepengen, lu emang benar-benar itu impian lu. Maka dibuka sama Tuhan, maka keajaibanlah yang akan terjadi Bapak Ibu. Thank you Pak Louis. Dari Pak Naga saya belajar, Pak Naga orangnya begitu humble, tenang, beda sama saya yang meletup-letup. Tapi enggak masalah. Saya belajar tentang bagaimana harus mengatur keuangan yang rapi, harus mengatur, membangun jaringan. Pak Naga tuh punya jaringan di Genteng. Bagaimana orang harus tetap sederhana, even udah asetnya di mana-mana, grupnya di mana-mana, tetap orangnya humble, tetap orangnya sederhana. Saya nggak bisa ngomong lagi sama Pak Naga. Benar-benar thanks to Pak Naga yang sudah memberikan warna pada bisnis saya, pada pribadi saya, pada karakter saya. Dan Pak Doni itu orangnya sama kayak Pak Naga. Jadi kadang-kadang saya nggak masuk. Tapi nggak masalah di bisnis ini. Kita bisa belajar tentang suatu hal yang kita nggak punya, tentang suatu hal yang kita berbeda. Dari Pak Doni saya belajar tentang perencanaan jangka panjang. Mbak, kalau 10 tahun ke depan, saya bintang 6, itu kalau ditanya, Mbak, omset bulan ini kira-kira berapa? Hah? Piro ya Don? Gak rodon gitu. Saya kan orangnya gubrak, tabrak gitu. Kalau Pak Doni orangnya teliti sekali, melankolis abis. Saya belajar melankolisnya dari Pak Doni. Nah, dan kalau Pak Erik, wah kayaknya matching deh saya sama Pak Erik. Sama-sama, saya merasa, saya ingat banget saya dulu waktu Bu Anita cerita, ada anak muda bintang 8 dari Bandung, punya Mercy, punya apartemen di Setiabudi. Waktu itu kan Setiabudi, wah keren banget gitu. Saya nggak percaya, saya datengin Pak Erik, ya Pak Erik, ingat nggak? Saya datang ke Setiabudi, iya, keren lagi orangnya, gitu saya bilang. Ya, antusiasme, saya merasa tidak menjadi orang tua di bisnis ini, karena saya dikelilingi anak-anak muda yang antusias, anak-anak muda yang penuh visi. Jadi benar Bapak Ibu, sekarang kalau saya suka orang salah mengira, pasien saya bilang, dokter punya anak toh? Gila, ini anak gua nyerintil 3 nih, produktif. Ya karena saya selalu berhubungan dengan mereka-mereka yang muda, bersemangat, dan itulah Anda semua hari ini bukan hanya saya memberi semangat pada Anda, tapi Anda semua yang memberi semangat pada saya Bapak Ibu, yang membuat saya tetap muda. Dan di Surabaya, kami semua emak-emak Bapak Ibu. Jangan salah, Bu Afrina ini umurnya sudah 45 tahunan, Bu Anita juga di atas saya, dan cewek-cewek semuanya. Tadi saya jadi saya nggak ngerasa bahwa bisnis ini sulit dijalankan perempuan, karena di sebelah saya cewek, di kanan kiri saya cewek, di atas saya cewek. Jadi ya oke-oke saja. Kadang-kadang kalau saya pulang home meeting jam 2 malam gitu, iya sampai kita baru sadar, iya ini kalau Pak Hansipnya tahu ini ibu-ibu ini pulang jam 2 malam, dari mana ngapain aja gitu ya. Tapi nggak masalah Bapak Ibu, karena saya hanya bicara sama Tuhan. Saya nggak bicara sama orang-orang yang bicara negatif. Ya, Bu Hida, Bu Anita, Bu Afrina, mereka semua upline saya, dan kita sharing nggak hanya di bisnis ini. Kalau ibu-ibu itu masalahnya macam-macam, pembantu pulang lah,
Itu masalah yang paling besar adalah pembantu pulang. Nah, kalau sudah pembantu pulang itu semua apel-apel ikut mencarikan pembantu Bapak Ibu. Karena akan jadi masalah besar. Home meeting jadi tertunda. Nanti ya luar biasa sekali kita semua saling dalam satu keluarga. Dulu waktu saya berangkat ke Cina tahun 2006, saya nganterin Pak Erik terima Yachts, Pak Doni terima Mercy. Pak Luis waktu itu nggak kenal sama saya masih ada videonya. Pak Luis waktu itu bilang gini, ini grupnya siapa ini? Aduh, saya kalau ngeliat, sakit hati banget, Pak Luis nggak tahu siapa gua gitu ya. Dari Surabaya Pak, ini grupnya Pak Doni. Waktu itu saya inget banget, saya putar lagi tadi videonya, sih bilang, ini penerima reward villa, waktu itu Bu Feve terima villa, ini mantan penerima villa, dan dia tunjuk saya, ini penerima villa berikutnya Bapak Ibu. Dan ingat-ingat Bapak Ibu, saya berjanji, saya tidak akan pernah berhenti sebelum saya terima villa saya Bapak Ibu. Ingat saya, karena saya tahun depan mau jadi ikut klien, saya mau jadi terima yachts kayak Pak Jalmal. Oke. Dan sekarang Pak Luis jadi begitu dekat, saya kemarin digojlok habis-habisan karena Bu Dia udah jadi good lion. Dokter Dini katanya Ruli duluan jadi silver lion, tapi Dokter Dia duluan yang jadi good lion. Saya bilang nggak apa-apa Pak, di Surabaya itu kayak kita main racing. Nah, jadi saya duluan jadi bintang 8, jadi silver. Waktu itu, saya duluan jadi bintang 8, Bu Dia kesel banget. Terus kemudian dia duluan dapat rewardnya. Nah, waktu itu ke Cina 2008 Pak, itu benar-benar neraka buat saya. Karena saya nggak terima reward saya. Tapi nggak apa-apa di bisnis ini. Sekarang ceritanya juga nggak pakai nangis-nangisan ya Pak ya. Ceritanya dengan senyum-senyum. Nah, jadi kalau Anda sekarang masih agak bete-bete, bayangkan, nanti bulan Juni nanti saya akan dapat motornya. Tanamkan itu pada hati Anda Bapak Ibu, maka Anda akan dapat motor beneran nanti. Seperti kita bercandanya para BL Buff ya. Sekarang kita menjadi satu keluarga besar yang saling membantu, dan saya tidak bisa katakan unicorn walaupun saya ada di Surabaya, leader-leader saya ada di Bandung, di Jakarta, tapi saya merasa bahwa semuanya dekat. Dan ketika saya menyerap ilmu dari para sponsor-sponsor saya harus menularkan ilmu itu pada downline saya Bapak Ibu. Itulah luar biasa di bisnis ini. Kita nggak hanya sukses sendirian. Saya cerita benar-benar Bapak Ibu, kalau dokter itu kalau sudah rame pasiennya, dia akan genggam erat-erat itu ilmunya. Dia akan takut tersaing dengan orang lain. Tapi kalau di bisnis ini, siapa pembicara vision seminar enggak yang keluarkan semua ilmunya? Yang takut-takut keluarkan ilmunya? Enggak ada. Even mungkin di sini semua enggak ada yang jaringan saya akan cerita habis-habisan pada Anda. Ketika Anda mungkin menemui dokter seperti saya, downline Anda, maka Anda akan bisa cerita. Tuh, ada juga dokter spesialis yang sibuk, tapi dia bisa dapat reward. Itulah bisnis ini luar biasanya. Itulah yang menyebabkan kenapa saya menyebut bisnis ini meraih cinta ilahi Bapak Ibu. Itulah sebenar-benarnya mendekat pada Tuhan ya seperti itu. Bukan hanya sekedar diomongan, bukan hanya sekedar lip sync, tapi betul-betul merangkul orang. Bapak Ibu, saya mau cerita yang terakhir adalah downline saya. Kemarin dia berangkat ke Cina. Kebetulan dia sama-sama bekerja di satu rumah sakit, di mana satu temannya yang 15 tahun bekerja di situ dan tidak ada sesuatu pun yang berkembang atas dirinya. Dia hanya tetap naik motor, kepemimpinannya nggak berkembang, karakternya nggak berkembang. Sementara satu downline saya ini Bapak Ibu, dia baru memulai bisnisnya kurang lebih 1,5 tahun. Ketika dia sudah mulai bisnisnya, mulai stabil, bonusnya mulai lancar, saya Bu Anita Mbak, sudah waktunya naik mobil. Bu, saya naik motor aja juga bisa kok Bu. Enggak Mbak, Anda harus buka katup. Kita ajarkan hukum katup. Dan ketika kemarin dia berangkat ke Cina Bapak Ibu, Bu, saya selama di pesawat saya nangis terus dia bilang. Karena ini pertama kalinya dia berangkat ke luar negeri, dia berasal dari keluarga yang sederhana di Genteng. Walaupun
duit ada, tapi kalau orang tidak punya visi, orang nggak akan berangkat ke luar negeri Bapak Ibu. Mungkin 10 juta, 20 juta punya, tapi kalau tidak ada yang membukakan visinya, tidak ada yang membukakan katupnya, maka dia akan tetap berada di seperti itu. Dan ketika dia berangkat ke Cina, selama di pesawat saya nangis terus Bu, yang saya ingat Bu Dini, Bu Rina, Bu Anita, saya bisa berangkat ke luar negeri. Sampai bapak ibunya bilang, Hani kamu sudah mantap di bisnis ini, satu pesennya ya, kamu selalu manut sama dokter Dini katanya. Karena bapak ibunya tahu dia itu orangnya ngeyelan. Jadi dibilang pokoknya manut aja. Dan saya nggak bisa berkata-kata, waktu dia pulang, dia kasih saya oleh-oleh. Lu ngapain Mbak Ani oleh-oleh seperti ini? Enggak Bu, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dan ketika dia lihat Tiansi begitu luar biasanya, Bu saya di sana cuman, saya cuman nggak sabar balik. Dan dia cerita, ini rumah sakitku tempat bekerja mah nggak ada apa-apanya dibanding dengan Taejisun, laboratoriumnya Taejisun. Dan dia, saya nggak bisa cerita dan itu tidak bisa dinilai dengan uang Bapak Ibu. Ketika kita membawa orang, itu yang namanya from success be significant. Kalau Anda menjadi pandai, Anda menjadi sukses, Anda punya mobil sendirian, itu sudah harus. Tapi kalau Anda bisa gandeng orang lain dan Anda betul-betul merangkul orang tersebut supaya dia menjadi sama seperti Anda, itulah yang menjadi kebermaknaan sejati Bapak Ibu. Beyond success to significant. Dan yang terakhir, tahun lalu saya berangkat ke Cina, saya nganterin satu dolen saya untuk terima reward luxury car-nya Bapak Ibu. Saya jadi ingat Dewi, dulu waktu pertama kali dia jalankan bisnis ini, suaminya menentang dia habis-habisan. Bahkan dia pulang vision seminar gini, kunci gembok rumah itu digembok semua. Jadi dia nggak bisa masuk pulang ke rumah. Jadi dia harus lompat pagar. Din, aku nggak tahu. Kalau ada tetangga yang tahu, dokter Dewi lompat pagar. Iya, dulu kan vision seminar malam ya. Jadi 10 malam nyampe di rumah, itu suaminya kebetulan kamarnya ada di depan. Aku nggak kehabisan akal, Din. Itu cyclernya AC tak matiin, cetek. Nah, dia nggak tahan panas. Pasti dia keluar buat bukain pintu. Sebegitunya sampai akhirnya dia sekarang saya beli rumah, dia juga ikut beli rumah. Kami mobilnya sama-sama baru. Itu nggak bisa dibayangkan Bapak Ibu. Saya lebih bangga ketika saya bicara tentang dolen saya, ketika saya bicara lebih daripada ketika saya dapat reward Bapak Ibu. Dan yang ini adalah, ya ini sama kayak dokter Aji kayaknya ya. Jadi waktu koas, saya dokter spesialisnya, PPDS-nya, dokter Hilmi ini koasnya. Saya lihat dia orang yang struggle banget. Orangnya nggak malu gitu, nawarin. Jadi dia, dok mau beli daster enggak? Saya bilang ini anak koas, tapi ini banget ya, struggle banget gitu nawarin daster. Terus saya tanya, Dek berapa marginmu jual daster kayak gitu? Dia keluarganya kurang mampu, berasal dari Gresik. Kemana-mana dia jalan kaki Bapak Ibu. Saya ingat banget ketika dia harus meeting di rumah saya itu, dia jalan dari tempatnya turunnya angkot ke tempat saya itu sampai kakinya melepuh. Dan sekarang dia bintang 8, dia sudah naik mobil, terus anaknya 3 juga sama kayak saya. Kalau ingat-ingat dulu ya Mi ya, kamu naik motor aja diajarin sama downline-mu. Jadi dia nggak bisa naik motor Bapak Ibu, kemana-mana dia jalan kaki. Nggak terbayang pergi ke luar negeri, buru-buru ke luar negeri. Mungkin pergi ke Jakarta aja dia susah buat mikirnya. Tapi sekarang dia sudah pergi ke Cina, dia sudah ikut WHO, dia ikut ke Thailand Bapak Ibu. Benar-benar menyenangkan Bapak Ibu menjalankan bisnis ini. Oh iya, waktu dokter Dewi ini, kenapa dia sangat terkesan pada saya? Waktu itu
penutupan reward tahun setelah saya, kayaknya udah nggak mungkin dia dapat reward. Jadi dia nanya semua upline-nya, nanya Pak Doni, nanya Bu Anita, kayaknya jawabannya semuanya ya sabar ya Pak, mungkin tahun depan. Aduh dia ini, ada yang telepon saya. Din, rewardku gimana? Dasar saya Bapak Ibu ya, saya kadang-kadang memang jeleknya saya tuh nggak pakai mikir. Tapi feeling saya nah ini dapat reward. Saya bilang Pak gini, Wi pokoknya kejar dulu. Pokoknya jangan lihat apapun. Pokoknya mata kamu tutup, pokoknya kamu kejar dulu. Dan ketika dia benar-benar dapat reward Bapak Ibu, nangis saya Bapak Ibu. Dan itulah yang tidak terlupakan dari saya bahwa iya, saya bilang mungkin ketika kamu telepon saya itu bukan suara saya. Sebenarnya itu suara Tuhan yang ngomong pada saya, yang dilewatkan pada saya. Bilang tuh sama Dewi, kejar. Jadi kalau sekarang upline Anda bilang Anda kejar, itu sebenarnya mungkin bukan suara upline Anda. Itu suara Tuhan yang ditetapkan lewat upline Anda Bapak Ibu. Itu isyaratnya Tuhan bahwa Anda bisa berhasil, bahwa Anda bisa sukses. Bapak Ibu, yang terakhir downline saya ini baru new bintang 4, tapi ini benar-benar beberapa bulan yang lalu ada orang yang melamar Bapak Ibu. Jadi orang ini, saya ditelepon stokis, Bu, ini ada orang datang, dia katanya mau join sama Ibu. Hah? Aneh banget ya, saya bilang gitu. Enggak, saya bilang gini, alah itu pasti orang money game lah yang mau mancing-mancing saya. Saya bilang gitu. Enggak Bu, ya sudah suruh telepon saya. Saya nelpon ke dia nelpon ke saya, ya saya jawab dengan malas-malasan. Ya kalau mau ketemu aja. Karena saya sudah agak-agak jengkel dengan beberapa money game yang modus operandi yang enggak benar itu. Tapi ternyata dia benar-benar. Ya udah, datang aja di OPP, kemudian NDT. Dia datang beneran Bapak Ibu. Dia datang beneran, Bu, saya kayaknya memang mau join sama Ibu. Hah? Oh ternyata memang malaikat masih ada, saya bilang. Enggak hanya setan aja yang berkeliaran, ternyata malaikat juga berkeliaran. Dan yang benar-benar mengejutkan saya, anak ini waktu join, itu dia masih bekerja di sebuah biro hukum. Dan beberapa bulan setelah bekerja di biro hukum, dia dipecat Bapak Ibu. Dia dipecat dan satu sore ketika dia dipecat itu, dia kemudian telepon saya. Mbak, aku dipecat. Tapi aku gak mau dengar sesuatu yang negatif. Aku mau ini jadi sesuatu yang positif. Saya bilang, udah pokoknya kamu jangan pulang ke rumah dulu, pulang aja. Datang ke rumah saya. Dan benar Bapak Ibu, saya sebenarnya juga bingung, anaknya 3. Kecil-kecil lagi. Gila ini. Saya bilang, udah pokoknya kamu harus dapat bonus setiap hari. Saya siapkan rencana-rencana. Jadi hari ini kamu ke sini, hari ini ke sini, ke sini, ke sini. Benar-benar saya siapkan, ini kamu harus dapat duit sekian, hari ini harus dapat bonus sekian, besoknya kamu harus dapat bonus sekian. Jadi hitungannya sudah hitungan hari, karena anaknya butuh susu Bapak Ibu. Dan apa yang dia omongkan kepada, aku takut Mbak, sebenarnya aku takut pulang ke rumah karena aku tidak bisa menghadapi kekecewaan orang tua saya. Sudah, pokoknya kamu hanya jangan lawan orang tuamu, kamu diam aja, saya bilang gitu. Jangan membantah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Besoknya training produk berikutnya, dia sudah datang dengan senyum. Padahal saya sudah kira, wah ini anak sudah pasti patah duluan ini. Ternyata dia datang dengan senyum. Dan Mbak, aku udah dapetin bonus 3 kali lipat dari gajiku. Dia dapat bonus, terakhir kemarin dia dapat bonus 3 kali lipat dari gajinya dia. Dan dia bilang, enggak, saya temui komunitas teman-teman di luaran sana yang seperti ini Mbak. Coba kalau waktu itu saya dipecat dan saya langsung pulang ke rumah, mungkin saya akan langsung jatuh. Karena orang tua saya bilang, mestinya kamu gak dipecat. Tapi itu gak keluar dari kata-kata apply-nya, gak keluar dari kata-kata saya ajak dia NDT, saya ajak dia OPP, gak keluar.
Jadi yang ada di United Core Vision itu semuanya hanya positif, positif, mau dipecat positif, mau gagal positif, mau ditolak orang positif, mau semuanya positif. Karena kita semuanya sudah tahu Bapak Ibu, bahwa akhir-akhirnya kita akan jadi pemenang. Dan Tuhan, ini ternyata maksud-Mu. Kalau hanya uang saya bisa dapatkan dari saya praktek Bapak Ibu. Tapi hal-hal seperti ini saya tidak akan pernah bisa dapatkan di luaran sana. Hidup saya sudah ada di sini. Ketika saya menerima, tahu downline saya punya masalah, saya merasa bahwa, oh Tuhan kasih saya tugas lagi untuk saya tolong orang ini. Jadi kalau hari ini Anda punya masalah, hari ini downline Anda ngabur, hari ini downline Anda nggak datang vision seminar, hari ini downline Anda diputusin nama pacarnya. Kalau di sini mah masalahnya cuma putus pacar, gitu ya kali ya. Kalau di sana mah ngasih makan sama anaknya, beliin susu sama anaknya. Jadi nggak bisa main-main. Kalau di sini kebangetan banget deh. Kalau Anda nggak jadi pemenang loh, kalau Anda nggak dapat reward itu kebangetan banget. Ini hanya sebagian kecil dari cerita-cerita saya bersama jaringan saya. Saya ingat salah seorang guru saya bilang, bagaimana cara kita mendekati Tuhan? Tuhan bilang, aku bersama orang-orang yang hatinya hancur. Jadi kalau Anda di sini kayaknya tiap hari ketemu masalah, bukan? Downline yang ini pembantunya pulang, downline yang ini habis dipecat, ntar downline yang sana habis kecelakaan. Kalau Anda temani mereka, Anda bantu mereka jalankan bisnis ini, disitulah Tuhan berada Bapak Ibu. Disitulah keajaiban itu akan muncul. Karena Anda tidak hanya berbisnis karena uang, tapi Anda berbisnis karena memang Tuhan menyuruh Anda menjalankan bisnis ini. Yang membuat saya ada di sini Bapak Ibu. Dan ketika kita mengerjakan semuanya dengan tulus, maka rezeki itu ngikut Bapak Ibu. DHU umroh, Hong Kong, Singapura. Dan berikutnya, saya lulus jadi spesialis anak, bareng sama saya break bintang 8 Excel. Waktu itu Bapak Ibu, waktu itu saya menghadapi dua pilihan. Saya mau jadi bintang 8 dulu, atau saya mau lulus dokter anak. Saya nanya ke Bu Anita, Bu, saya lulus dulu atau saya terima reward dulu? Saya bintang 8 dulu. Dua-duanya. Wih gila. Bu Anita tuh kacau. Kacau tapi menyenangkan. Ya udah, terus gimana caranya Bu? Ya udah, buka kalendermu. Bunderin itu di kalendermu. Hari ini kamu akan ujian tugas akhir. Hari ini akan ujian spesialis anak. Padahal waktu itu dia ngomong itu belum ada rencana sama sekali. Tapi saya turutin aja. Saya buletin tanggalan di rumah saya, kalender di rumah saya. Ini saya akan maju proposal, penelitian. Ini saya akan maju tugas akhir. Dan semuanya berlangsung seperti tanggal yang saya buletin Bapak Ibu. Dan saya kalau boleh saya cerita, ketika saya dengerin kasetnya Pak Rizky yang antusias itu, saya ngiri banget. Saya lulus dari teknik elektro sambil saya terima reward saya. Saya bisa bilang gini sama Rizky, saya lulus jadi dokter spesialis anak, plus saya jadi bintang 8 eksekutif core leader Bapak Ibu. Jadi emak-emak gak kalah tuh sama anak muda ya. Dan tahun berikutnya saya meleset dapat reward. Itu agak sedih buat saya, tapi gak masalah Bapak Ibu. Tahun berikutnya saya konsultasi ketat sama Pak Erik. Pak gimana saya caranya, tahun depan saya harus dapat reward. Dan tahun depan saya dapat reward, saya di urutan pertama yang dipanggil namanya oleh kantor Bapak Ibu. Wah itu luar biasa banget. Benar-benar saya merasakan reward ini bukan hanya sekedar nilai uangnya, tapi benar-benar yang terpenting adalah spiritual saya, kedekatan saya dengan Tuhan menjadi semakin dekat,
Karena itu saya beri nama pada mobil saya L114HI Bapak Ibu. Lillahi. Karena ini adalah perjalanan saya meraih cintanya, perjalanan saya mendekat kepadanya melalui bisnis ini. Bisnis ini sangat mulia karena akan memaksa Anda untuk mendekat. Dan kalau Anda sudah mendekat, maka rezeki, bonus, reward itu semua akan datang dengan sendirinya Bapak Ibu. Karena Anda akan sungguh-sungguh menjalankannya. Dan sangat lucu sekali, waktu saya terima reward, saya diumumkan reward 2009, reward itu ada convention di Surabaya Maret 2010. Waktu itu rumah saya belum seperti ini. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Jadi mobil ini kan luxury car. Jadi dia nggak mau di garasi rumah yang jelek dong. Dia maunya garasinya yang sepantasnya lah gitu ya. Dan persis Maret awal bulan, waktu itu tanggal 9 kalau nggak salah, 9 Maret convention, tanggal 1 saya masuk ke rumah baru saya di sebuah kawasan ya yang lumayan lah di Surabaya, ya tetanggaan sama bekas gubernur gitu ya Bapak Ibu ya. Ya nggak mahal-mahal amat sih, nggak semahal rumahnya Pak Erik. Tapi benar-benar bahwa keajaiban itu akan terjadi. Sekali lagi sebenarnya sebelumnya seperti nggak bisa lah kalau rumahnya segitu gitu. Tapi ternyata memang saya diajarkan di sini nggak ada yang nggak mungkin. Apa yang nggak mungkin? Kalau Tuhan sudah bilang terjadi, maka terjadilah. Aminkan semua Bapak Ibu. Saya berdoa supaya Anda semuanya yang ada di sini, Anda yang akan menjadi pembicara di sini, Anda akan menjadi pemenang-pemenangnya, tidak hanya menjadi duduk di sana. Ini adalah bulan di mana Tuhan turun ke bumi katanya Bimbo. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda, hati-hati dengan ucapan Anda, katakan sesuatu yang positif, katakan sesuatu yang baik, maka itu akan terjadi. Dan yang sangat menarik Bapak Ibu, kalau Anda menjadi pembicara, mungkin Anda bisa bicara di sini dan kemudian yang di Surabaya kan nggak tahu. Anak-anak saya kan nggak tahu, keluarga saya kan nggak tahu. Tetapi yang paling menarik ketika Anda berbicara dan kemudian apa yang Anda bicarakan itu juga didengar oleh orang-orang sekeliling Anda. Dan yang paling penting adalah kedua orang tua Anda, Bapak Ibu. Dan saya benar-benar saya tidak bisa membalas budi mama saya. Semua anak-anak saya, bahkan Sarah lahir 3 bulan itu yang gendong mama saya. Saya tahu ini hadiah yang mungkin tidak sebanding dengan yang diberikan mama saya pada saya, yang diberikan papa saya pada saya. Tahun lalu ketika saya ada kesempatan pergi ke Cina, saya ingat waktu papa saya nonton Olimpiade Cina, papa saya orangnya suka sejarah, suka tembok Cina itu dilihat bagus banget ya. Kita tidak pernah mengerti, mungkin kita anggap orang tua kita sudah orang tua yang tidak punya keinginan, enggak. Ketika saya waktu itu bilang hanya ada satu tempat, mama atau bapak yang mau pergi ke Cina. Duh, mama juga kepingin. Papa juga kepingin. Dan saya berdoa sama Tuhan, ya Tuhan beri kesempatan saya untuk membuat mereka bahagia. Dan alhamdulillah tahun lalu saya ke Cina mengajak mama papa saya. Dan kita datang ke Convention Tianxi dan papa saya melihat sendiri tidak ada lagi keraguan pada mama papa saya untuk saya menjalankan bisnis ini. Mereka sudah lihat sendiri. Mama saya cuma cerita gini sama temennya. Temennya bilang, loh katanya pergi ke Cina ya kemarin. Ada nada bangga waktu papa saya cerita. Iya, Dini,
yang ngajak. Dini cuman bilang gini, "Ma, temenin aku yuk, mau terima reward di Cina." Rewardnya dari mana? Temannya tanya, dari Tianxi. Dan akhirnya mama saya sekarang terus bercerita, ini glukosamin, ini NATO, ini grip ekstrak Bapak Ibu. Dan semua teman-teman ngajinya, semuanya ikut berbangga. Ini benar-benar satu, dan ketika dolen saya kemarin berangkat, mama saya seneng ya berangkat ke Cina. Mama saya kenal dengan leader-leader, mereka merasakan semuanya orang-orang yang positif, menyenangkan. Benar-benar pengalaman yang saya tidak bisa. Doakan Bapak Ibu, tahun ini saya ingin mengajak mama papa saya umroh. Dan saya akan melihat senyumnya lagi. Amin. Dan ketika Anda meminta pendapat Anda tentang Anda dari anak kecil, maka itulah yang paling benar. Saya tidak pernah satu kali pembicaraan di antara anak-anak. Mamanya si ini kayak gini gaul ya, mamanya si ini gini. Terus saya bilang gini, kalau mama kayak apa? Yang paling besar bilang, kalau mama yang pekerja keras katanya. Mereka bisa menilai Bapak Ibu, mereka bisa mengatakan, kalau saya mengatakan hal yang positif pada Anda, kalau saya berbicara tentang hal yang baik pada Anda, itu akan terserah pada lingkungan Anda di rumah Bapak Ibu. Itu akan terserah pada anak-anak Anda. Anak saya yang paling besar kemarin dia menulis impiannya, dan itu saya tidak ajarkan. Saya ingin menjadi pebisnis. Sebenarnya saya pengen dia jadi dokter. Tapi dia tulis, saya mau jadi pebisnis. Terlihat kebanggaan mereka terhadap mamanya. Dan suami saya, Anda sudah lihat sendiri tadi di klip yang depan. Jadi rangkulah sepasang sayap bidadari Anda, pasangan Anda dan orang tua Anda. Bikin mereka jatuh cinta juga pada bisnis ini, sehingga itu akan mendorong percepatan pada bisnis Anda Bapak Ibu. Bikin mereka ridho, bikin mereka ikhlas. Dan itu akan membuat Anda terbang. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu, bukannya bisnis ini berjalan tanpa halangan. Bukannya, kalau saya cerita tentang sesuatu yang enak-enak tadi, ada satu hal. Ketika setahun yang lalu, Tuhan mengambil beberapa dolen saya. Alhamdulillah mereka berselingkuh dengan money game Bapak Ibu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau memang bisnis ini menjauhkan aku dari Engkau, jangan kau hanya ambil satu, jangan kau hanya ambil dua, ambil semuanya. Saya ikhlas ya Allah. Tapi apa jawaban Tuhan Bapak Ibu? Bermunculan dolen-dolen saya semuanya, yang satu pergi ke Cina, dia beli mobil, yang satu lagi bilang bahwa ini adalah komunitas yang gak pernah dia temukan di mana-mana, yang satu lagi dolen saya terima reward Bapak Ibu. Rupanya Tuhan waktu itu hanya bilang, jadi lu jalanin bisnis ini karena dolen lu, karena upline lu, atau karena gua? Kalau Anda jalankan bisnis ini benar-benar karena Tuhan Bapak Ibu, mau diambil downline-nya berapapun, Anda tidak akan pernah khawatir. Mungkin saya akan tutup dengan sebuah cerita tentang seekor katak kecil. Karena saya mengalami beberapa, ya kalau saya sebut, Tuhan hanya ingin nanting saya. Seberapa besar belief-mu pada gua. Waktu itu saya hanya ingat cerita tentang katak kecil ini.
Ketika ada sekumpulan kata-kata kecil yang mereka akan berlomba, tujuannya adalah puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi, berapa ribu kalinya kata-kata itu. Ada banyak penonton yang mengelilingi dan memberikan semangat pada peserta. 1, 2, 3, yuk mulai. Tapi secara jujur, tak ada satu pun penonton yang percaya. Ada kata yang bisa sampai ke menara itu. Terlalu susah, terlalu berat, terlalu kecil, terlalu lemah itu kata. Satu persatu berguguran, jatuh, yang satu kakinya patah, yang satu teler. Ada beberapa yang tetap terus naik. Penontonnya bilang lagi, nggak mungkin, terlalu susah. Lebih banyak lagi kata kecil yang menyerah. Tapi ada satu yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan tinggi. Walaupun terus diterain, udah lu berhenti aja, nggak mungkin lu nanti pingsan sampai sana. Tapi dia tetap terus berjalan, melompat. Dan akhirnya beneran kata kecil itu bisa sampai ke puncak menara Bapak Ibu. Yang lainnya pada tanya, gimana kata kecil ini bisa melakukan? Dia begitu kecil, menurut semua ilmu pun dia gak akan mungkin melakukannya. Ternyata Bapak Ibu, kata kecil itu adalah kata yang tuli Bapak Ibu. Dia gak dengar semua penonton yang bilang itu terlalu susah, itu gak mungkin, itu menaranya mau jatuh, itu menaranya reot, katanya akan pingsan. Kata kecil itu hanya bicara pada Tuhannya, dia hanya mendengar Tuhannya bilang kamu bisa. Karena selalu apa yang kita lakukan itu adalah antara engkau dan Tuhan. Orang kerap kali tak benar, tak logis dan egois. Biar begitu maafkanlah mereka. Kadang kalau engkau baik, orang akan menuduhmu, engkau punya motif egois. Biar begitu, tetap terus bersikaplah baik. Bila engkau jujur dan berterus terang, orang mungkin akan menipumu. Biar begitu tetaplah jujur dan berterus terang. Dan kalaupun engkau sukses, engkau akan mendapati teman-teman yang palsu dan teman-teman yang sejati. Biar begitu tetaplah meraih sukses. Mungkin apa yang kau bangun selama bertahun-tahun akan dihancurkan seseorang dalam semalam. Tetaplah terus membangun. Dan kalau engkau menemukan ketenangan dan kebahagiaan, orang mungkin akan iri hati dan dengki. Biar begitu tetaplah berbahagia dan temukan kedamaian hati. Mungkin kebaikan yang kau lakukan hari ini akan dilupakan orang keesokan harinya. Biar begitu tetaplah lakukan kebaikan. Berikan pada dunia milikmu yang terbaik. Walaupun begitu, itu mungkin tak pernah cukup buat dunia, tapi tetaplah lakukan yang terbaik untuk dunia ini. Karena ketahuilah pada akhirnya, semuanya adalah bukan antara engkau dengan mereka, tapi antara engkau dengan Tuhanmu. Kalau Anda lakukan bisnis ini karena Tuhan, walaupun semua bilang gak mungkin, walaupun semua bilang ini akan jatuh, walaupun semua bilang Anda tidak berhasil, Anda akan tetap berhasil Bapak Ibu. Tetaplah terus menjalankan bisnis ini, tetaplah terus menjadi pemenang, tetaplah terus menjadi yang terbaik. Dan Anda akan menjadi pemenang, Anda yang akan menjadi pembicara di Vision Seminar berikutnya. Anda yang akan menjadi penerima reward berikutnya Bapak Ibu. Dan ini adalah bulan di mana Tuhan turun ke bumi. Anda harus yakin benar-benar pasrahkan semuanya kepada Tuhan Bapak Ibu. Ini adalah perusahaan yang luar biasa. United Core Vision adalah perusahaan yang luar biasa memberikan semuanya yang tidak hanya materi,
tetapi juga spiritual Anda Bapak Ibu. Tetap pegang dream Anda, lakukan terus, dan jangan berhenti sampai Anda menjadi pembicara Vision Seminar berikutnya Bapak Ibu. Sampai jumpa menjadi Go Diamond, Go Excel. Terima kasih sudah mendengarkan saya. I love you all.